nyuruh, mamanya kada nyuruh. Tapi kalau misalkan abahnya kada nyuruh, mamanya nyuruh, gugur kewajibannya di usia 7 tahun. Nanti bila beranjak usia 10 tahun, ya, kemudian dia tidak melaksanakan apa yang diperintahkan sebelum balik, ya. Belum balik lagi di usia 10 tahun misalkan, maka kembali orang tuanya kewajibannya bertambah, ya, disuruh, cuman harus ditegaskan lagi. Maka syariat menentukan seandainya usia anak sudah 10 tahun, suruh sembahyang kada mau, perintah syariat boleh dipukul. Tapi dengan pukulan darbatun ghairu mubarrihin, pukulan yang tidak melukai. Jangan hantam pakai belati. Ya. Dipukul dengan pukulan yang tidak mencederai. Tujuannya untuk mendidik. Pukul telapak kakinya, pukul di pantatnya, mukulnya pun misalkan pakai sejadah atau pakai kain kan, ya, jangan sempat ya pukulan yang melukai ataupun mencederai. Jadi di usia 10 tahun. Kemudian wal amru wajibun 'alal wali kama marra fis salati hunaka. Perintah ini diwajibkan atas orang tuanya untuk memerintahkan anaknya. Jadi bila diabaikan berdosa kita. Walaupun anak kita belum wajib puasa, tapi bila kita kada nyuruh, kita berdosa. Ya, sebelum dia balik. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian syarat yang ketiga, wajib seseorang puasa, berarti sudah pertama Islam, kedua balik berakal. Yang ketiga, ini harus terkumpul semuanya, kelima-limanya. Yang ketiga, wa itaqatun ay qudratun ala shaum hissan wa syar'an. Mampu dia berpuasa. Mampu secara hukum, mampu secara kasat mata. Wala yajibu ala man la yutiqu hissan likibarin. Maka tidak wajib dia berpuasa kalau memang dia tidak mampu fisiknya, misalkan karena usianya. Nah, nanti ini ada masalah seseorang yang tidak wajib puasa tapi punya tanggung jawab untuk membayar fidyah. Siapa yang boleh tidak berpuasa dan wajib bayar fidyah? Satu, orang tua, usianya sudah lanjut, misalkan usia udah 90, kada kawal lagi puasa, dipaksa-paksa pun kena ikat juga. Ya udah, syariat membolehkan orang ini tidak berpuasa. Cuman nanti ada kewajiban, setiap harinya wajib bayar 1 mud sebagai fidyahnya. 1 mud itu hitungan lebihnya, bukan pas, hitungan lebih sudah 7 on setengah, itu lebih. Karena kalau kita zakat fitrah itu ya, amun hitung 3 kilo itu 4 mud. 3 kilo 4 mud. Jadi kalau dibagi 3 bagi 4 kurang lebih 7 on setengah. Nah, itu udah hitungan lebih. Jadi kalau kita bayar fitrah 3 kilo itu lebih sebenarnya. Tapi kata ulama madhab Imam Asy-Syafi'i mengatakan ihtiyatan. Bagusnya kita untuk hati-hati aja. Jadi kada kurang lagi. Ya, tapi kalaupun ada yang kurang misalkan 2 kilo setengah seperti difatwakan, ya MUI mengatakan, ada yang mengatakan 2 kilo setengah, ya enggak apa-apa. Ya, cuman mau 3 kilo kada salah kurang lagi. Itu sudah lebih, sudah hitungannya hitungan lebih. Makanya disebutnya ihtiyat, untuk hati-hati. Jadi orang yang usianya sudah lanjut, yang tidak mampu lagi berpuasa, ini boleh kada puasa, kada berdosa. Kada berdosa, ini kada puasa. Nah, tapi itu tadi punya kewajiban yang lain, yaitu membayar fidyah. Fidyahnya itu 1 harinya 1 mud. Kemudian yang kedua, boleh juga tidak berpuasa bagi orang yang sakit. Cuman sakit ini ada kemungkinan sakit biasa, ada sakit yang disebutnya mubihut tayammum. Seperti kiasan seseorang yang sakit kada hingkat berwudu sehingga boleh bertayammum. Apa alasannya? 1, ada orang sakit,
Kalau dia puasa, maka penyakitnya ini akan membahayakan dirinya. Amunnya puasa, bahaya. Bahaya yang terbesar bisa menyebabkan kematian. Sudah disampaikan dokter, bapak atau ibu, jangan puasa dulu. Amun puasa bisa mati. Maksudnya penyakit yang model ini bila ditahan, kada makan, kada minum, bahaya nih. Ya. Atau misalkan, ya itu bahaya yang tertinggi, bahaya tertinggi. Atau ya mati kada, cuman stroke. Sebagian anggota badannya itu tidak lagi berfungsi. Orang kita ini yang berarti stroke. Ya, itu bahaya yang kedua. Atau bahaya yang ketiga, amun puasa, ya memang kada sampai stroke. Cuman penyakit bapak ini, amun tetap memaksakan puasa, lambat ampihnya aja dokter. Penyakit apa tuh kira yang model macam itu? Orang kena penyakit mah, ya kan? Misalkan harus diatur makannya, pagi makan, ya. Tapi yang sudah kronis, padi sedikit, kada boleh belum, ya. Yang sudah parah sudah, jangan pula kita memudahkan hukum. Itu sudah parah betul. Ini kata dokter nih, misalkan nih, kalau bapak memaksakan puasa, lambat ambil penyakit bapak. 3. Yang keempat, boleh juga seseorang karena sakit dia berbuka. Apabila dia berpuasa, sakitnya bertambah, artinya bertambah sakit, ya, bukan lambat ampenya, tapi sakitnya bertambah. Kalau dia tetap memaksa